teman-teman, kembali lagi bersama aku Kania. Nah, di video kali ini aku bakal nge-breakdown poin dari buku Bicara Itu Ada Seninya oleh Osuya. Oke, alasannya aku nge-breakdown buku ini adalah karena basically aku introvert dan aku susah banget buat bicara sama orang, dan karena buku ini aku bisa mempraktekkan yang udah dikasih dari buku ini. Oke. Tapi sebelum ke sana nih, aku mau cerita sedikit soal salah satu role model aku yang memang sangat aku suka. Mungkin kalian tahu, yes, that's it, Bapak Obama. Aku suka banget ketika dia merepresentasikan sebuah pidato di sebuah acara-acara besar, dan tentunya itu ngebuat aku speechless banget ketika melihat hal tersebut. Dan di mana lihat videonya. Oke, nah, jadi apa sih poin dari buku ini? Oke, poin yang pertama adalah pentingnya kesan pertama. Oke, di buku ini penulis argue bahwa dia ketika kamu ketemu sama orang ataupun ketika kita lagi ketemu nih sama orang baru, yang kita lihat pertama itu adalah kesan pertamanya. Oke, misalkan aku ketemu sama kamu ataupun kamu ketemu sama orang baru lagi. Nah, disitulah kamu ngelihat kesan pertamanya. Nah, di mana si Oh Soo-young dia juga punya studi kasus di mana ketika kalian ngedate atau kencan sama pasangan yang baru dikenalin ke kalian ataupun orang yang kalian suka di suatu restoran. Nah, apakah kalian akan ngomongin diri kalian sendiri ataukah kalian akan ngomongin hal yang bikin si lawan bicara itu tertarik sama kalian. Nah, disitulah. Nah, dan di buku itu juga dibilang bahwa ketika kalian ketika kalian membicarakan diri sendiri di kencan pertama kalian, maka apakah akan ada kencan kedua, ketiga, keempat? Oke, coba tulis di kolom komentar. Lalu poin yang kedua itu adalah tanya, puji, dan reaksi. Oke, kita tahu pertanyaan itu adalah sebuah ketertarikan kamu kepada lawan bicara yang ingin kamu ajak bicara, misalkan mungkin teman ataupun kakak tingkat kamu, kayak gitu. And then juga pertanyaan ini juga dijelasin di mana di sebuah buku, yes, namanya bukunya How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, di mana ada 6 aturan untuk membuat orang tertarik sama kita. Tentunya pertanyaan itu adalah sebuah ketertarikan kamu kepada lawan bicara, misalkan kayak ini. Oke, halo kak, kakak anaknya fotografer ya, dan segala macam. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi kamu tuh tertarik sama orang tersebut buat bicara lebih dalam. Nah, habis itu juga ada puji. Jadi kalian tuh memuji dengan tulus, bukan memuji karena ada maunya. Oke, jadi memuji di sini dimana kayak, ih keren banget kak, kayak gitu, semacam kayak gitu. Nah, habis itu ada reaksi. Jadi reaksi itu adalah reaksi yang kalian kasih ke lawan bicara kalian, positif ataupun negatif, tergantung konteks dan sudut pandangnya, kayak gitu. Ini dari buku ini. Nah, habis itu poin yang ketiga itu adalah storytelling. Jadi storytelling itu adalah konsep dimana kamu bercerita kepada seseorang, menceritakan sebuah kisah ataupun cerita yang memang yang bekas di hati audiens atau penonton kamu. Nah, di sini penulis argue bahwa dia menggunakan studi kasus yaitu Steve Jobs. Oke, kita tahu Steve Jobs adalah bapak pendiri Apple. Nah, di mana dia menjelaskan tentang mempresentasikan sebuah iPod. Oke, sebuah iPod produk pertama Apple dengan storytelling 1000 lagu di sakumu. 1000 lagu di sakumu itu adalah sebuah storytelling yang sangat kuat di customer Apple. Oke, di pengguna Apple. Dan tentunya gara-gara storytelling yang digunakan oleh Steve Jobs, akhirnya iPod pertama kali dijual dengan 200.000 unit setiap harinya, dan itu adalah tentu sangat fantastis banget. Nah, habis itu poin keempat adalah membuat
orang penasaran. Oke, jadi penting banget ketika kalian pidato ataupun ketika public speaking, penting banget buat bikin orang tuh aware sama keberadaan kalian dan mereka penasaran nih sama siapa yang ngomong. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada seorang ahli marketing Coca-Cola bernama Steve Saltes dan juga Lucas Book. Dia argue bahwa jika kamu ingin berpidato, coba rangsang rasa ingin tahu kamu, kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu pokoknya. Nah, dari situlah jadi gimana sih kita tuh buat bikin pidato harus orang itu penasaran sama kita. Dan tentunya itu juga bisa dianalogikan kayak kamu ketika kamu mau belajar apa yang kamu suka, misalkan fotografi. Nah, kamu bakal penasaran terus nih, fotografi itu kayak gimana sih. Nah, kayak gitu, semacam kayak gitu. Nah, dan yang terakhir dan poin terakhir adalah penulis argue bahwa public speaking itu bukan bawaan dari lahir. Oke, mungkin kalian kenal MC variety show Korea, Yoo Jae-suk, yang dimana dia juga dulu dibully ketika menjadi variety show untuk pertama kalinya. Tapi akhirnya sekarang tuh dia sudah sukses. Oke, kalian bisa lihat cerita hidupnya itu kayak gimana. Nah, ini Yoo Jae-suk. Nah, karena aku sering nonton variety show Korea juga, jadi Yoo Jae-suk ini bener-bener dia tuh bisa membuat tamu ataupun penontonnya itu tertawa dengan nyaman. Nah, kayak gitu. Oke, jadi yang terakhir kesimpulannya, public speaking itu bisa kita pelajarin di mana aja, dan tentunya kalau udah ada niat pasti bakal bisa kok. Dan tentunya juga public speaking itu nggak salah-salahan, bakal ada teknik dan juga hal-hal teknis dan juga perlu latihan setiap harinya. Dan tentunya aku juga setuju ketika Oso yang bilang bahwa public speaking itu tidak datang dari pada akhir, ya, karena memang kita harus banyak latihan, ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa.